Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodehin BP dari mahasiswa STIMIK IMSA Semarang, kelas A2 Jepara. Nomor induk mahasiswa 2119T 1470. Dalam mata kuliah Perancangan dan Analisa Algoritma, bagian penugasan ke-8. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan sistem perancangan atau perancangan sistem gaji karyawan di dalam perusahaan Handicraft KMP Art and Crafts Jepara. Untuk pendahuluan, gaji merupakan upah yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan berhak mendapatkan gaji sesuai peraturan atau ketentuan yang ada di perusahaan tersebut. Seperti halnya pada perusahaan Handicraft KMP Art and Craft Jepara. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pemberian gaji merupakan hal penting karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat kerja para karyawan di dalam perusahaan Handicraft KMP Art and Craft Jepara. Aplikasi yang digunakan untuk pengolahan dan penggajian karyawannya adalah aplikasi Microsoft Office Excel. Dalam hal ini akan menggunakan keluaran tahun 2010. Pengertian sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem, baik sistem abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Pengertian aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Next, definisi tentang database. Database adalah kumpulan data terstruktur agar dapat menambahkan, mengakses, dan memproses data yang tersimpan di dalam database komputer. Dibutuhkan sistem manajemen basis data, flow of document, dapat disebut block chart atau flow of document. Dalam garis miring, bagian alir merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Use case diagram merupakan permodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Diagram urutan, sequence diagram, menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Diagram aktivitas menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Diagram kelas merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Lalu, analisa dan perancangan. Analisis sistem yang berjalan. Analisis dokumen ini dilakukan untuk mengetahui dokumen apa saja yang menjadi input, proses, dan output dari sistem ini. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengolahan data perhitungan gaji karyawan adalah yang pertama, nama dokumen yang berisi data karyawan. Kemudian fungsi berisi keterangan data karyawan yang bersumber dari bagian administrasi keuangan. Kemudian aliran data mulai dari bagian administrasi keuangan ke bagian akuntansi.
Kemudian nama dokumen berisi data penggajian dan tunjangan. Fungsinya untuk mengetahui hasil dari proses penghitungan gaji yang bersumber dari bagian akuntansi. Kemudian aliran data yang berawal dari bagian akuntansi ke direksi. Nama dokumennya adalah laporan data karyawan yang berfungsi berisi laporan keterangan data karyawan yang bersumber bagian administrasi keuangan. Kemudian aliran data mulai dari bagian administrasi keuangan ke bagian akuntansi. Nama dokumen adalah laporan data gaji karyawan yang fungsinya berisi laporan data gaji karyawan. Kemudian karyawan bersumber dari bagian akuntansi. Flow map yang sedang berjalan merupakan gambaran secara keseluruhan sistem. Nah, ini mulai dari karyawan, bagian administrasi keuangan, bagian akuntansi, direksi, ini urutan seperti ini. Nah, diagramnya, keterangannya DK adalah data karyawan, lalu DA adalah data absensi. Kemudian DGK merupakan arsip dari data gaji karyawan. Flow map yang diusulkan flow map merupakan gambaran secara keseluruhan sistem. Mulai urutannya adalah karyawan, lalu bagian administrasi keuangan, kemudian bagian akuntansi, lalu menuju ke direksi. Ini adalah diagramnya. Ada slip gaji, dan lain-lain. Kemudian analisis dengan perancangan terstruktur use case diagram. Berikut ini merupakan penggambaran use case diagram penggajian karyawan. Mulai dari admin, kemudian login, include, benar atau salah, lalu menu utama, ini ada input data karyawan, laporan penggajian, logout atau data gaji karyawan, kemudian include, cetak menjadi slip gaji. Ini adalah use case diagram. Sequence diagram, nah ini dimulai dari admin, kemudian memasukkan user ID atau password, kemudian penampilan menu utama, menampilkan data karyawan, dan input data karyawan, menampilkan gaji, dan cetak gaji, menampilkan cetak laporan gaji. Ini ada login, menu utama, data karyawan, gaji karyawan, kemudian laporan. Ini adalah urutan-urutannya. Lalu hasil dan pembahasan. Mengimplementasikan sistem merupakan tahap pengujian di mana desain sistem dapat berjalan dengan baik. Implementasi harus sesuai dengan hasil analisis sistem. Pada tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program analisis sistem aplikasi data gaji karyawan pada perusahaan handicraft KMP